Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Iya, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Satu perwakilan ya. Siapa? Adriana, silakan maju. Ya. Nah, kawan-kawan, hari ini saya akan mempresentasikan ya. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang memperoleh manfaat dari tumbuhan? Kawan-kawan, yang memperoleh manfaat dari tumbuhan itu ada hewan dan juga manusia. Iya. Apakah sama anak-anak jawabannya? Sama. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat Riana. Apakah ada lagi yang mau maju ke depan menjawab pertanyaannya? Rina, silakan. Bacakan soalnya ya, Nak. Soal nomor 2, soalnya apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Dan jawabannya yang pertama sumber energi bagi manusia, yang kedua sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, yang ketiga sumber oksigen untuk bernapas, yang keempat mengikat air tanah, dan yang terakhir peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Apakah benar anak-anak? Benar. Tangan buat Rina. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Nah, kita sudah berdiskusi tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Sekarang Ibu mau membagi teks cerita lagi. Dan jawab ya anak-anak. Baik, Bu. Jawab ya. Iya. Ibu tunggu 2 menit ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Nah, Ibu mau bertanya, tanaman apa yang terdapat dalam cerita itu? Padi, Pak. Jagung, Bu. Iya, pintar sekali Riana. Iya. Yang kedua, siapa yang pernah makan jagung? Saya. Iya. Apakah kalian menyukainya? Suka. Alhamdulillah. Tadi kita telah belajar tentang apa? Ceritakan anak. Udin di situ liburan, menulis laporan apa? Investigasi. Nah, sudah kira laporan investigasinya. Tolong dijawab ya. Oke, maju ke depan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Bu, sudah. Siapa yang mau maju ke depan untuk melaporkan? Bisa. Bisa, silakan maju ke depan. Iya. Bacakan tentang informasi umumnya ya. Informasi umum. Jagung adalah salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan di berbagai tempat juga di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu penghasil karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3-3,5 bulan kemudian. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol itu pada mulanya berupa sekuntum bunga jagung. Iya, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, terima kasih Rizka. Sekarang siapa yang mau cepat lagi? Terakhir, 1 orang. Tidak. Linda, Bu. Ya, Linda, silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Bacakan fakta-fakta
waktu. Buah jagung akan siap dipanen. Ketika rambutnya sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering, apabila dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan manusia adalah biji jagung. Iya, tepuk tangan buat Linda. Kesimpulan dari laporan investigasi itu adalah agar jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani juga harus menanam kembali jagung tersebut. Sebagian dari hasil panennya, biji jagung yang telah tua ditanamnya kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Paham anak-anak? Ya. Nah, tadi kita sudah membaca tentang cerita Udin, laporan investigasi yang telah dibuat Udin. Sekarang kita akan melihat dan kalian harus amati ya video yang akan Ibu tampilkan ini. Baik, Bu. Hai, Assalamualaikum. Video kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak baik-baik ya. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, itu tadi adalah pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan sekarang giliranmu untuk bercerita tentang perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak, tadi di dalam video itu terdapat apa? Tumbuhan apa?
Pohonnya baru tumbuh. Baru tumbuh. Ini Pohonnya jadi siklusnya dari apa dulu anak-anak? Biji. Biji ditanam, tumbuh apa? Terus tumbuh menjadi pohon kecil, menjadi besar. akhirnya ada buah yang menghasilkan buah. Iya, pintar sekali. Nah, kita tadi sudah mengamati siklus berkembang biakan tumbuhan secara generatif. Tadi apakah sudah selesai kerja kelompok yang Ibu berikan? Sudah. Ya, Ibu mau perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk membandingkan. Silakan maju ke depan untuk membacakan dan membandingkan bunga-bunga yang kalian amati. Maju, silakan. Maju. Maju. Silakan bacakan. Dapat bunga apa? Jagung. Tadi kita sudah membahas jagung dengan anak-anak. Sudah. Silakan bacakan. Cara penyerbukannya. Cara penyerbukannya dengan angin. Ya, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lainnya. Iya, apakah benar anak-anak? Jagung berkembang biakan dengan angin? Nah, gambar bagian bunga sepatu. Cara penyerbukannya dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan apabila kondisi serbuk sari dan putik dan halaman struktur anatomi bunganya yang berbeda. Hasil dari penyerbukan dengan bantuan manusia biasanya akan menghasilkan keragaman warna pada bunga yang dilakukan penyerbukan dan buah yang lebih besar serta lezat. Apakah benar anak-anak? Benar. Silakan, Rizka. Gambar bagian bunga yaitu bunga mawar. Cara penyerbukannya yaitu dengan bantuan hewan, dimulai dari kegiatan hewan mengambil sumber nektar, serbuk sari pada kepala sari, kemudian melekat pada bagian buah hingga saat mereka hinggap pada bagian kepala putik. Bunga baik satu bunga atau bunga yang lain akan terjadi penyerbukan. Selanjutnya proses ini akan berkembang menjadi tahapan pembuahan sehingga menghasilkan zigot sebagai hasil reproduksi generatif pada bunga. Nah, anak-anak, ini bunga penyerbukannya dibantu dengan apa tadi? Hewan. Hewan apa biasanya yang hinggap di bunga? Oh, iya benar sekali. Anak-anak Ibu pintar, tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, silakan duduk. Nah, Ibu ada soal cerita buat kalian. Ini tentang matematika ya, anak-anak. Tolong dibaca ya, terus kerjakan. Ini soal cerita. Diskusikan bersama kelompok ya. Iya, Ibu mau lihat dulu kerjanya. Bagaimana ini? Ibu mau satu orang untuk mempresentasikan kerjaan kalian. Silakan maju. Siapa? Liana atau Rizka? Atau Rina, Nurhalisa, Hingga, Linda? Siapa? Oh, Liana, silakan maju. Ya.
bagian ladang Pak Umar dalam bentuk pecahan biasa, desimal, persen pada tabel berikut. Nah, ladang kacang panjang pada pecahan biasa yaitu 1/4, sedangkan dalam desimal itu 0,25, dalam persen itu 25%. Kemudian ladang mangga itu 1/4 dalam pecahan biasa, sedangkan dalam desimal itu 0,25 dan persen itu 25%. Kemudian pada ladang jagung itu pada pecahan biasa setengah. Kemudian pada desimal itu 0,50, sedangkan pada persen itu 50%. Iya, apakah benar anak-anak? Ya, selanjutnya siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Siapa? Silakan maju ke depan. Ya, depan. Nah, jadi total jumlah yang dihasilkan setiap jenis tanaman dalam 1 tahun adalah hasil panen 1 tahun kacang panjang itu 125,5 dikali 4 sama dengan 502 kg. Kemudian mangga 246,8 dikali 2 sama dengan 493,6 kg. Apakah benar anak-anak? Benar. Tangan buat Afifah. Kita tepuk semangat dulu. Ayo anak-anak, tepuk semangat. Nah, baiklah, siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Di N, Bu. Ya, di Marolina ya. Silakan maju ke depan. Uang yang didapat Pak Umar dari hasil panen semua jenis tanaman. Jenis tanaman kacang panjang, harga setiap 1 kilogramnya 1.500. Hasil panen 1 tahun 476 kilogram dan hasil penjualan dalam 1 tahunnya 715.350 rupiah. Ya, apakah benar anak-anak? Benar. Tangan dulu buat Afifah. Ya, silakan duduk. Nah, jadi apa saja yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Pengembangan secara generatif, Bu. Iya. Nah, apa saja bagian-bagian bunga yang bisa disebut sebagai bunga sempurna? Apa? Anak-anak jawab. Tadi kita sudah berdiskusi tentang itu. Memiliki Iya. warna kotak, Tadi. sari, Iya. benang sari, kepala putih, tangkai putih, tangkai biji, tangkai bunga, dan lain-lain. Pintar sekali, tepuk tangan. Ya, apa perkembangan generatif yang Ibu berikan tadi tentang jagung? Jagung perkembangbiak melalui apa? Pintar. Yang kedua, mawar berkembangbiak melalui apa? Hewan. Yang terakhir, bunga sepatu berkembangbiak apa? Manusia. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini maju ke depan? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai teks investigasi, kemudian belajar tentang perkembangbiakan secara generatif dan